Pimpin tertinggi agama Katolik bahwa beliau percaya kepada Indonesia dan yakin kepada Indonesia, sehingga beliau membuka kaca mobilnya tanpa keraguan, tanpa kecurigaan, sebagai bentuk bahwa beliau percaya kepada kita di Indonesia. Ya, oh siap. Beb, jangan pergi. Ya, oke. Oke. Dan selama ini kita sudah mendengar pesan-pesan perdamaian itu, dan ini adalah saatnya kita merasakan kesan perdamaian itu dari sosok terpenting dalam agama Katolik. Jadi pesan itu kemudian bersambung dengan sosok Paus yang hadir dengan penuh senyuman, dengan salaman kepada siapa saja yang dilewatinya, sehingga pesan perdamaian dari agama Katolik itu terkonfirmasi berupa kesan perdamaian yang diberikan oleh Paus Fransiskus dari dekat ketika hadir di Indonesia. Selama ini kita dengar dari jauh. Oke. Nah, tapi kalau ngelihat kondisi hari-hari ini di Indonesia seperti apa sih, Bib? Iya. Persatuannya sudah cukup belum? Ya tentu Indonesia adalah kapal besar yang di dalamnya ada keragaman yang tidak terkira. Tentu merawat kebinekaan di Indonesia adalah PR besar. Karena itu pilihan Paus terhadap Indonesia, padahal ini adalah negeri mayoritas Muslim, tentu tidak muncul dari ruang kosong. Beliau tahu bahwa Indonesia adalah negara penting bagi pembangunan iklim perdamaian antar umat beragama. Karena itu Paus datang ke sini untuk kemudian membangun hubungan dengan Indonesia, agar Paus sebagai tokoh agama sekaligus tokoh negara, yaitu pimpinan Gereja Vatikan dan pimpinan Tahta Suci Vatikan, untuk membangun hubungan dengan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim di dunia dan negara besar, agar bisa berkomitmen dan bergerak bersama bagi perdamaian dunia di tengah-tengah banyaknya krisis saat ini. Bagaimana tadi Paus dalam pesannya di Istiqlal menggarisbawahi banyaknya krisis, entah itu krisis iklim, kemudian peperangan di mana-mana, krisis ekonomi, krisis sosial, konflik horizontal. Itu yang digarisbawahi oleh Paus, bahwa ini harus menjadi komitmen bersama kita untuk menyelesaikan berbagai krisis ini, dan itu tidak bisa dibangun kecuali kita juga selesai dengan diri kita sendiri, yaitu kita menjadi pribadi-pribadi yang damai di tengah perbedaan apapun yang ada di antara kita, termasuk perbedaan agama antara umat Katolik dan umat Muslim di Indonesia. Bib, mengikuti acara ini seperti apa, Bib? Senang sekali, bahkan undangannya saya yang minta kepada Istiqlal untuk diundang, karena saya membaca karya-karya berkenaan dengan Paus Fransiskus. Saya menonton film-film dokumenter yang bercerita tentang Paus Fransiskus. Saya ingin mengenal Paus Fransiskus lebih dekat setelah saya mengenal beliau dari jauh. Dan saya merasakan keselarasan itu. Saya memiliki imajinasi Paus Fransiskus sebagai sosok yang humanis, dan itu terasa dari dekat ketika saya bertemu dengan beliau. Satu sikap dari Paus gitu yang mungkin diteladani atau mengenal sekali menurut Habib apa? Ya, yang paling populer adalah kesederhanaannya. Mungkin saya akan memberikan satu fakta yang di luar dari yang banyak beredar. Yang banyak beredar kan tentang tempat tinggalnya, tentang mobilnya, kemudian tentang pesawat yang dinaiki beliau ke sini. Tapi dan jam tangannya yang harganya 124. Berapa? 124.000. Padahal saya pakai Apple Watch loh. Paus pakai dengan kesederhanaan. Tentu ini pukulan dan kritik keras kepada, saya gak mau mengatakan pemimpin, karena saya sebagai anak muda ingin introspeksi diri bahwa begitu banyaknya anak muda yang hidup dalam hedonisme dan mempertontonkan hedonisme itu di media sosial. Tentu ini kritik dari seorang Paus melalui pesan kesederhanaan. Dan yang saya ketahui adalah sepatu Paus itu biasanya berwarna merah dan berwarna putih. Begitu cerita Kardinal Suharyo kepada saya. Namun Paus Fransiskus memilih sepatu hitam yang sudah kusut, yang sudah banyak lekukan-lekukan yang tidak bisa diluruskan lagi. Itu menunjukkan ini sepatu yang telah lama dipakai oleh beliau sebagai komitmen beliau sebagai pribadi yang sangat sederhana. Dan saya rasa ini satu hal yang penting sekali bagi anak muda di Indonesia yang sekarang sering mempertontonkan hedonisme, foya-foya yang menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan kepada orang yang kita tidak pernah ketemu dan kita tidak pernah kenal, karena kita share itu di media sosial. Betapa buruknya kita memberikan kesan buruk melalui media sosial kepada orang-orang yang jauh di sana. Padahal kita diajarkan misalnya dalam konteks Islam
Jangan pernah bicara makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Jangan pernah bicara minuman kepada orang yang sedang membutuhkan air. Jangan pernah membicarakan kelebihan kamu kepada seseorang yang mendapatkan itu sebagai kekurangan. Dan Paus mengajarkan kita untuk sederhana dan memberikan pesan kesederhanaan kepada orang lain. Oke. Terima kasih Habib. Nah, ini sih keren sekali teman-temannya, dan ya ini memang beda banget dengan seorang Ustadz Alfian Tanjung yang penuh dengan kebencian dari dalam dirinya teman-temannya. Dan sebelum saya lanjut dulu, semoga saja suara saya bisa terdengar teman-temannya, karena kebetulan juga ada yang sedang setting musik ya di dekat tempat saya ini ya, dan sepertinya agak bising sedikit, tapi ya semoga saja bisa didengarkan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Alfian Tanjung, kalau dia juga sampai mengatakan lebih baik ya Paus Fransiskus dideportasi saja. Dia bilang ya beliau hanya membuat kerusuhan saja, atau ya dengan berbagai macam yang disampaikan oleh Alfian Tanjung masalah kristenisasi. Lagi-lagi teman-temannya dia juga sampaikan seperti begitu. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Habib Djafar, saya sangat percaya sekali bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia bukan agenda kristenisasi ya, tapi memang dia ya justru meninggalkan begitu banyak teladan yang seharusnya kita contohkan teman-temannya, bagaimana kesederhanaan tadi yang disampaikan oleh Habib Djafar. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan membacakan beberapa komentar yang ada, dan saya akan juga tampilkan di sini kepada kita semua. Yang pertama sekali dari BSRR 50 ya, OH ya. Habib Djafar luar biasa, sungguh toleransi. Ini sebagai panutan umat Islam dimanapun juga berada. Betul sekali. Dari GG ya, Habib ini luar biasa, toleransinya patut diacungi 10 jempol. Wow, sampai 10 jempol juga teman-teman ya, bisa aja ya. Lalu berikutnya dari Biohazard ya, Habib paling aku segani, toleransinya sangat besar. Oke ya. Lalu berikutnya kita akan coba melihat juga komentar dari Hanisa Putra. Ini betul-betul Habib yang selalu menebarkan kedamaian bro. Salut dengan Habib yang satu ini. Lalu berikutnya dari Christian Wilson Citra. Ini baru Habib yang pikirannya terbuka, dan dia memang seorang yang punya pedoman Pancasila dalam hidupnya. Terima kasih Habib, Anda adalah cerminan walau kita berbeda kita tetap satu dan bersaudara dalam naungan merah putih. Lalu selanjutnya dari Vin ya, ini Habib yang luar biasa, cara bersikap, berpola pikir, bertindak selalu hati-hati, tidak menyinggung orang lain, berwawasan luas, bisa menjaga kerukunan, menghormati agama orang lain, sekali lagi luar biasa. Wow, keren sekali. Lalu berikutnya dari IG7 Legendari ya, terima kasih Habib Djafar, pencerahan yang datang dari hati Habib, sehat selalu Habib Djafar, amin. Dari Cesal, salut kepada Habib, Tuhan memberkati. Dari Bocil Gaming, the real Habib, beliau memang enak untuk di listening ya, didengar maksudnya teman-teman. Campur-campur juga bahasa Inggris sekarang ya teman-teman ya. Oke. Lalu berikutnya dari Dapur ya, terima kasih Habib Djafar dalam komen-komen positifnya yang ikut menciptakan rasa tenang, damai, rukun, bangganya gue kepada bangsaku Indonesia. Semoga tetap bersatu, penuh damai, tenang, tercipta selamanya. Amin. Dari Klipetsian ya, ini dia. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan semua penyelenggara negara, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, Mensesnek, Kapolri dan jajaran, Panglima TNI dan jajaran, seluruh panitia dan umat Katolik Indonesia, organisasi lembaga lintas iman, agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Buddha, Konghucu, Kristen, Hindu, penghayat kepercayaan ya. Oke, lalu kemudian ada juga komentar dari Neni, Ustadz yang kemarin mau dideportasi, Pak Fransiskus harus belajar banyak ke Habib Djafar nih, karena sudah jelas ilmunya tinggi tapi orangnya rendah hati. Betul sekali, saya pikir juga seorang Ustadz Alfian Tanjung belajar dari Habib Djafar. Keren ya. Kalau belajar itu lebih baik teman-temannya, daripada kita hanya merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, tapi sebenarnya nihil ya, nggak ada mutu teman-teman, nggak ada kualitas ya. Yang ada malah kebencian yang
dari hati kita. Nah, itu yang harus kita ubah dalam kehidupan beragama ya. Lalu dari Wulan, Habib yang cinta damai, aku salut sama Anda, Habib. Betul sekali, dari user, tampan religius digandungin oleh anak-anak muda Nusantara, tidak milih-milih ras dalam dakwanya. Habib ganteng, semoga sehat selalu, amanah dalam berdakwah, amin ya. Oke, lalu berikutnya mungkin ada beberapa juga yang saya harus bacakan, karena tadi saya sempat lihat teman-temannya ada komentar-komentar dari saudara kita yang muslim, tapi mungkin saya sudah kelewatan. Tapi nggak apa-apa, ini nanti adalah pesan yang terakhir yang saya akan bacakan dari Clara Gosal ya. Semoga pesan Habib Jafar sampai kepada mereka yang negative thinking, terutama yang mau deportasi. Nah, lagi-lagi nih disenggol Alfian Tanjung teman-teman ya. Oke, bagi saya cukup dengan apa yang disampaikan oleh Habib Jafar di sini, membuat kita mengerti, membuat kita paham bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia bukan dalam program kristenisasi ya. Jadi Alfian Tanjung, dengarkan ini dan seharusnya Anda juga perlu belajar sama Habib Jafar ini ya. Kiranya Anda boleh menjadi cerdas ke depan. Selamat sore teman-teman, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.